Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita melanjutkan seri belajar psikiatri. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas psychiatric examination. Pertemuan berikutnya kita bahas mental state examination. Nah, sesuai janji saya, pertemuan ini kita mulai membahas masalah klinis di bidang psikiatri. Yang pertama kita ambil dulu materi tentang delirium. Itu ya. Oke, sambil saya persiapkan dulu untuk materinya. Jadi, seandainya katakan yang kemarin kok masih belum paham, nggak apa-apa, dibuka lagi aja video yang sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang delirium ini. Mungkin barangkali ada yang merasa asing atau nggak terlalu paham nih apa gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita pelajari di sini. Nah, tetap disclaimer-nya tetap sama. Oke. Jadi ini dikhususkan untuk mahasiswa kedokteran dan memang ditujukan untuk belajar psikiatri, bukan ditujukan untuk yang lain, untuk mahasiswa profesi dokter, untuk pendalaman materi bagi GP, General Practitioner and Profession Related. Terus tidak menggantikan proses pemeriksaan klinis ya, ataupun proses terapi ataupun spesifik diagnostik. Karena bagaimanapun diagnosis spesifik tetap harus melalui proses pemeriksaan secara langsung. Dan saran saya tolong baca dari sumber yang lain, sumber yang berbeda. Oke, kita masuk ke materi ya. Kalau yang sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai mental state examination. Jadi harus mutlak. Apa saja yang perlu diperiksa di sana. Jadi sekilas dulu mulai dari general description ya, appearance and behavior-nya seperti apa, termasuk psikomotor, kemudian mood dan affect, kesadaran, persepsi, thought process atau thought form, proses pikir atau isi pikir, kemudian ada fungsi kognisi, hingga insight dan judgment. Itu semua harus dilakukan. Nah, pada pasien delirium pun kita juga tetap perlu melakukan pemeriksaan status mental, sehingga jelas dengan kondisi delirium itu kira-kira mental state examination-nya akan berbunyi apa ya reportnya, seperti itu. Ya, oke, kita masuk dalam pembahasan. Jadi kalau kita mengenal mengenai klinis, kita tidak melepas dari DSM-5. Ya, panduannya di DSM-5. Kalau dulu di DSM-4 masuk dalam blok ini delirium, demensia, and amnestic disorder. Kalau di DSM-5 masuk dalam kelompok neurocognitive disorder. Ya, delirium macam-macam sebabnya, mulai dari substance intoxication, withdrawal, medication induced, delirium due to another medical condition. Contohnya kalau due to another medical condition itu ya karena faktor medis umumnya, barangkali delirium karena hipoglikemi atau hiperglikemi, barangkali pos tindakan tertentu mengalami disequilibrium dari elektrolit, terus elektrolit imbalance menginduksi delirium. Penyebabnya banyak, gitu ya. Atau delirium due to multiple etiologis, jadi nggak hanya satu etiologi aja, banyak etiologi yang dialami, terutama terkait faktor klinis. Dan other specified delirium serta unspecified delirium. Nah, kalau yang satunya itu major and mild neurocognitive disorder. Barangkali sebelumnya pernah dengar demensia. Nah, jadi ada demensia Alzheimer, ada frontotemporal, bisa dikarenakan Lewy bodies, vascular disease, traumatic brain injury, substance or medication induced, infeksi HIV, prion disease, Parkinson disease, Huntington disease, dan demensia dikarenakan another medical condition atau multiple etiologis juga sangat dimungkinkan. Nah, kita masuk di delirium karena ini kita bahasnya tentang delirium. Oke, ini saya ambil dari DSM-5. Jadi barangkali bisa kalau teman-teman di sini sudah pegang DSM-5, boleh sambil dibuka ya. Jadi kita bahas itu satu persatu. Orang kalau delirium itu yang terganggu apa sih? Nah, di DSM-5 disebutkan, disebutkan jadi yang terganggu itu a disturbance in attention.
atensi, perhatiannya terganggu. Perhatian yang seperti apa? Nih, dia udah bilang reduce ability to direct, focus, sustain, and shift attention. Jadi perhatiannya itu apa ya? Kemampuan untuk diarahkan, difokuskan, dipertahankan hingga dialihkan itu terganggu. Selain attention, ada awareness. Jadi ada double A di sini, attention and awareness itu mengalami disturbance. Awareness-nya berarti ada penurunan kemampuan seseorang menghadapi lingkungannya, orientasi terhadap lingkungannya sudah terganggu. Nah, di sini disebutkan juga di kriteria yang C bahwa ada kognisi yang terganggu. Fungsi kognisi, coba diingat lagi di mental state examination ada beberapa di antaranya defisit memori. Jadi ada daya ingatnya yang mengalami defisit, disorientasi terhadap tempat, waktu, orang, situasi. Nggak harus semua, salah satu terpenuhi, maka itu sudah mengarah pada disorientasi. Kemampuan bahasa, visual spasial, atau persepsi. Nah, disturbance itu bisa berkembang over a short period of time dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gitu ya. Oh, berarti singkat ya, Dok ya? Ya, ada fase seperti itu, mulai ada penurunan kesadaran. Tapi kalau sudah masuk dalam kriteria koma, maka nggak bisa kita sebut sebagai kondisi delirium. Nah, untuk kriteria A dan C ini nggak boleh dikarenakan keterlibatan gangguan neurokognitif yang lain. Itu ya, saya sudah ngomong, such as koma, nggak boleh kita bilang delirium. Dan harus ada bukti yang jelas, dari riwayat gangguannya, pemeriksaan fisiknya, hingga temuan laboratorium. Itu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau delirium itu yang terganggu ada 2A. Attention awareness, kriteria C-nya ada gangguan pada fungsi kognisi yang berlangsung selama short period of time. Waktunya itu pendek. Dan itu sifatnya fluktuatif. Nah, seringnya gini, pagi diperiksa nggak apa-apa. Sore kok tiba-tiba penurunan kesadaran dan itu menetap selama beberapa hari. Tuh, berarti itu kondisi delirium. Penyebabnya apa? Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, ada substance intoxication, mungkin intoksikasi penggunaan nafsa, mungkin withdrawal, gejala lepas zat. Jadi habis pakai berapa lama, terus habis itu berhenti, entah itu abstinence, entah itu karena sudah nggak ada uang, jadi nggak pakai lagi, terus timbul gejala withdrawal, gejala lepas zat, gitu. Atau medication induce. Jadi barangkali ada yang rutin menggunakan obat-obatan tertentu, mungkin pas lupa atau seperti apa, dikonsumsi secara berlebihan, gitu kan, terus menimbulkan delirium. Berarti itu contoh dari medication induce. Due to another medical condition, tadi saya sudah sebutkan, due to multiple etiologis, berarti sebabnya lebih dari satu. Nah, kalau kita menggunakan kriteria waktu, ya, makanya saya kasih gambar di sini. Berapa lama? Nah, kita bisa bilang delirium itu akut atau persisten. Dibilang akut kalau dia munculnya a few hours or days. Jadi selama beberapa jam atau hari saja. Kalau dibilang persisten, berarti dia weeks or months. Hitungannya dalam minggu atau bulan. Kalau kita berbicara tentang jenis atau tipe delirium, ada delirium yang hiperaktif. Jadi ya psikomotor yang hiperaktif. Ya, toh? Jadi di situ ditandai moodnya labil. Ada agitasi. Nah, agitasi kan berarti ada peningkatan psikomotor. And or refusal to cooperate with medical care. Jadi kecenderungannya nggak kooperatif. Marah sama nakes, marah sama nurse, gitu tuh. Dokternya visit malah dimarahin. Terus suka mondar-mandir, mencabut alat bantu kesehatan. Nah, barangkali pasienmu mengalami kondisi delirium yang hiperaktif. Ada juga yang hipoaktif, jadi benar-benar sluggishness and lethargy. Jadi ada penurunan dari psikomotor, benar-benar terdiam, terbaring di bed, mengalami penurunan kesadaran, atau mix. Jadi ada campuran, kondisi campuran, dan itu bisa saja berada pada kondisi normal level of psikomotor. Psikomotornya normoaktif, tapi sudah mulai terganggu di 2A-nya tadi, attention and awareness. Juga apa ya, sifatnya rapidly fluctuates. Jadi cepat banget fluktuasinya itu mengalami perubahan, itu cepat banget. Itu maksudnya yang mix. Nah, sekarang associated features. Jadi apa sih gejala-gejala yang menyertai? Nah, nanti dibalik ya. Kalau ini kan kita belajar teori dulu, nanti begitu dapat soal, kalian pola pikirnya dibalik.
Nah, beberapa kondisi atau gejala yang menyertai itu yang paling jelas adalah sleep-wake cycle disturbance. Jadi ada gangguan pada siklus tidur bangunnya. Jadi kalau pagi atau siang tuh ngantuk gitu loh. Tapi kalau malam agitatif, gelisah. Terus habis itu ada kesulitan, difficulty falling asleep, sulit untuk memulai tidur, tapi excessive sleepiness throughout the day. Jadi ketika siang itu tidurnya berlebihan, kebanyakan, jadinya malamnya melek terus. Atau ini karena yang sleepiness throughout the day tadi excessive, maka malam jadi wakefulness, melek terus panjang malam, nggak butuh tidur, atau justru merasa sulit tidur dan nggak bisa tidur sama sekali. Nah, keluhannya khas seperti itu dan kadang dikeluhkan oleh caregiver, keluarga yang menunggu. In some cases, complete reversal of the night-day sleep-wake cycle can occur. Jadi pada beberapa kasus justru siklus tidurnya kebalik. Makanya tadi dibilang sleep-wake cycle disturbance. Selain sleep-wake cycle disturbance, juga bisa diikuti oleh emotional disturbance. Jadi pasiennya itu ada kecenderungan anxiety, mudah cemas, ada fear-nya, takut, kadang sering nangis sendiri, irritable, mudah marah, uring-uringan, anger, jadinya marah banget, atau justru euforia, bawaannya ngomong, terus senang, atau justru apatis, nggak peduli sama lingkungan sekitar, gitu ya. Nah, terus habis itu sifatnya itu bisa cepat atau unpredictable. Jadi perubahan dari satu kondisi emosi ke emosi yang lain itu cepat, perubahannya cepat. Nah, ini kan sering kalau seandainya mungkin barangkali sebelum ini belum ada pengalaman bertemu dengan pasien secara langsung di unit rawat inap, nggak apa-apa, cukup dibayangkan aja dulu. Jadi ketika seseorang mengalami kondisi medis tertentu dan itu mengarah pada kondisi yang menyebabkan gangguan intra atau ekstrakranial ataupun gangguan metabolik dan menyebabkan fungsi penurunan fungsi kesadaran yang bersifat cepat dan unpredictable, kita boleh berpikir bahwa jangan-jangan ini delirium. Tuh. Apa yang akan ditunjukkan oleh pasien tersebut ketika mengalami kondisi delirium? Jadi untuk emotional disturbance-nya selain yang udah disebutin tadi, bisa nih calling out, manggil-manggil, atau screaming, teriak-teriak, cursing, mengutuk, jadi udah marah, ngutuk lagi. Atau muttering, diam, moaning, gitu kan. Atau making other sound, jadi humming atau bergumam, terlalu sering, itu juga bisa. Prevalent at night, kenapa night? Itu tadi ada sleep-wake cycle disturbance and under condition in which stimulation and environmental cues are lacking. Itu ya, itu terkait associated feature supporting diagnosis. Nah, kalau untuk diagnostic marker, maka sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, melainkan underlying medical condition. Medical condition-nya apa? Maka kita bisa mendiagnosis atau men-treat sesuai dengan underlying medical condition itu, termasuk penegakan diagnosisnya. Kemudian fungsional konsekuensinya apa sih? Ya terjadi peningkatan dari ini kebutuhan rawat inapnya kalau sudah dalam kondisi delirium dan penurunan fungsinya tentu akan semakin besar atau berat. Differential diagnosis dari delirium, oke, kita bisa berpikir mungkin ini suatu kondisi gangguan psikotik atau bipolar dengan gejala psikotik bisa saja. Yang kedua, acute stress disorder. Yang ketiga, malingering and factitious disorder. Dan yang berikutnya adalah other neurocognitive disorder. Cara membedakannya gimana dok? Ya beda. Jadi misalnya gangguan psikotik gitu ya, harus jelas terpenuhi. Key features-nya apa saja. Tapi pada pasien delirium juga bisa kan dok, disertai gejala mirip orang psikotik. Iya jelas. Tapi delirium gejala psikotik pada pasien dengan kondisi delirium mutlak disebabkan gangguan medis atau gangguan fisiknya. Tuh, kalau gangguan psikotik belum tentu ada gangguan medis yang menyebabkan penurunan kesadaran tersebut. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat membahas apa sih penurunan fungsional ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang beban. Apa yang ditimbulkan akibat delirium? Ya jelas ada peningkatan masa rawatnya lebih lama, peningkatan risiko penurunan fungsi kognitif, peningkatan risiko kematian, dan ada burden-burden yang lain. Dan yang sangat terasa adalah increased distress to
caregiver, penunggunya atau keluarganya jadi ikutan stres. Nah, barangkali kalau di departemen yang lain mengistilahkan kondisi delirium ini berbeda. Ada yang menggunakan acute confusional state, ada yang bilang acute brain failure, ada yang bilang encephalitis. Barangkali ada yang disebut itu sundowning phenomenon. Kenapa sundowning phenomenon? Jadi gini, sun itu matahari, dawn itu terbenam, matahari terbenam gitu kan. Bukan berarti hari mulai malam, enggak. Jadi kalau sundowning phenomenon di sini justru gejala-gejala gelisahnya pasien delirium itu akan muncul seiring dengan terbenamnya matahari. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena sleepiness-nya udah eksesif di siang hari, malam harinya cenderung gelisah. Jadinya melek, terus gelisah, terus makanya kita bilang itu sebagai sundowning phenomenon. Ada yang sebut juga organic brain syndrome. Nah, ini bentuk-bentuk terminologi atau pengistilahan atau sinonim dari kondisi delirium. Oke, predisposisinya apa? Banyak sebenarnya. Secara demografik memang usia 65 tahun atau lebih. Oke. Terus habis itu untuk fungsi status kognitifnya juga barangkali sebelumnya punya riwayat demensia atau ada kecenderungan kognitif impairment atau sebelumnya sudah punya riwayat delirium, itu juga menjadi faktor predisposisi. Ada sensory impairment, jadi ada penurunan fungsi sensoris, misalnya hearing loss atau vision loss, gitu ya. Ini juga bisa diikuti. Nah, predisposisi yang lain adalah coexisting medical condition. Saya sudah sebutin tadi, ada severe medical diseases atau chronic renal or hepatic disease yang sudah mengalami kondisi gangguan metabolik atau stroke atau CVA. Beberapa pasien dengan kondisi stroke, bleeding, perdarahan, tergantung lobus otaknya yang terkena, maka ini juga bisa memicu kondisi gangguan neurokognitif. Metabolic abnormalities itu juga bisa menjadi faktor predisposisi. Nah, kalau faktor presipitasi banyak ya, ada infeksi, ada shock, ada anemia, ada dehidrasi, pasca pembedahan. Faktor presipitasi yang lain juga berpengaruh terhadap faktor lingkungan. Nah, kalau etiologi tentu banyak macamnya. Kalau di sini saya kutipkan dari jurnal cukup lama sih. Jadi sebenarnya sangat ringkas untuk menjelaskan tentang etiologi dari kondisi delirium. Jadi misalnya ini, tadi saya sempat ngomong medication substance withdrawal gitu ya. Ketika seseorang ada dalam kondisi withdrawal, mengalami serotonin aktivasi sehingga memicu kondisi deliriumnya apabila dalam kondisi yang berat gitu. Jadi sebenarnya banyak penjelasan terkait etiologi ini. Nah, terus mesti gimana dong? Ya tetap. Jadi treatmentnya itu berdasarkan kondisi yang dialami. Deliriumnya kenapa dulu? Kalau katakan deliriumnya dalam kondisi hiperaktif, ya kita diperkenankan kok untuk memberikan preparat obat-obatan antipsikotik. Nah, contohnya haloperidol. Kasih aja injeksi, gitu kan? Makanya di sini dibilang 0,5 sampai 1 miligram per oral, berarti boleh diminum 2 kali sehari, boleh. Tapi kalau seandainya mau dikasih injeksi pun juga nggak masalah. Barangkali kalau injeksi haloperidol itu satu ampulnya 5 mg. Kalau kita khawatir dalam kondisinya barangkali nanti mengalami penurunan ini saturasi oksigen atau seperti apa kesadaran gitu toh, boleh dikasih setengah dosis juga nggak apa-apa. Tapi diingat ya side effect dari beberapa komponen antipsikotik itu ya tetap nggak melepas kondisi EPS, prolong gitu interval. Terus nah, ini udah dibilang ya, komennya adalah most commonly used can be given intramuscularly. Ingat, intramuskular, jangan intravena. Oke. Kalau atipikal antipsikotik boleh pakai risperidon, pakai olanzapin, pakai quetiapin, hanya perlu melihat ya kondisi pasiennya seperti apa. Kalau pasienmu sudah delirium yang hipoaktif, kecenderungannya letargis, banyak tidurnya, ya jangan diberi quetiapin misalnya, karena dia more sedating malah tidur terus. Kita nggak bisa evaluasi, iya pasiennya tenang, ternyata tidur tersedasi dalam karena obat-obatan kita. Jangan seperti itu, oke? Katakan pemberian benzodiazepin, dok obatnya nggak ada, adanya lorazepam, udah nggak apa-apa. Tapi tolong hati-hati, respiratory depression.
ya, atau paradoxical agitation. Begitu deliriumnya sudah teratasi, justru paradoxical agitation jadi lebih gelisah dibandingkan sebelum diberikan lorazepam. Jadi harus melihat klinisnya. Sedangkan non-pharmacologic intervention itu juga should be first monitor. Jadi modifikasi lingkungan, ya, modifikasi lingkungan. Jadi pasien ngerti ini pagi, siang, sore, malam, kasih aja jam yang agak gede yang ada angkanya itu. Jadi pasien bisa ngerti, oh ini sekarang jam segini. Patient should be near a nursing station to facilitate close observation. Jadi barangkali kalau memang memungkinkan ada ruang one way mirror, ya digunakan itu. Jadi untuk mengevaluasi pasien lebih mudah. Terkait physical activity, ini juga perlu diperhatikan mobilisasi secara bertahap. Interruption of sleep should be minimized when possible. Kalau memang pasiennya sedang tertidur, ya jangan dibangun-bangunin gitu ya, nanti malah marah. Terus adequate nutrition, biasanya kita perlu kerjasama dengan tim atau ahli gizi terkait hal ini. Psikosocial support juga harus dilakukan. Oke, pelan-pelan dari yang sudah saya sampaikan, apakah bisa dipahami dan diikuti? Kalau seandainya belum, boleh balik di back lagi ke menit pertama saya memberikan penjelasan terutama terkait kriteria diagnosis. Oke, barangkali kita lanjutkan ke kasus. Nah, nih. Kalau di contoh yang sebelumnya kan kasus rujukan. Kalau yang ini, jadi seorang wanita 61 tahun tanpa riwayat alergi dikonsultasikan dari Departemen Pulmonologi, Kardiologi, dan Internal Medicine. Kok ada 3 departemen yang memegang satu pasien ya dok ya? Ini kira-kira kasus apa gitu ya? Jadi dokter parunya iya, dokter jantung iya, dokter penyakit dalam iya, dan dikonsulkan ke psikiatri. Ada apa ini? Nah, jadi di sini mari kita ikuti bersama. Ada suatu kondisi di bulan Januari tahun ini 2021, seorang pasien wanita 61 tahun dirujuk ke rumah sakit dikarenakan mengalami sesak, batuk, demam, dan anosmia. Oke, sudah kemana nih pikirannya? Kalau sudah anosmia, Januari 2021, rata-rata dari kita berpikir ini suatu kondisi diakibatkan COVID, ya, COVID-19. Sudah sesak, batuk, demam, anosmia lagi. Oke, ternyata benar. Setelah dilakukan pemeriksaan chest X-ray, didapatkan gambaran viral pneumonia. Dengan saturasi oksigen 79% di kondisi udara terbuka, dengan kadar COI COVID-19 83, dan diperberat dengan kondisi ureumnya 232 mg per desiliter. Nah, 2 hari ketika pasien ini dirawat, menunjukkan perilaku penolakan terhadap pengobatan yang diberikan oleh dokter, being rude to nurses, easily slept in morning, restlessness at night, and disturbing other patients. Jadi ketika dilakukan perawatan, kalau siang tidur terus, kalau malam melek terus, ganggu pasien yang lain pula. Gitu kan, bersikap kasar ke nurse yang ada di sana. Sehingga dari ketiga dokter ini sepakat untuk mengkonsultasikan ke psikiatri. Ini kenapa ya pasien ini kok jadi kasar, menolak pengobatan, sering marah-marah. Nah, ketika dilakukan observasi, words observation, kita mendapatkan gambaran status mental bahwa pasien secara deskriptif menunjukkan perilaku agitasi. Ada peningkatan psikomotor, throwing anything behind. Jadi ada bantal, pasiennya ngelempar bantal, ada tiang infus, pasien ngelempar tiang infus. Ekstrim banget dok, iya. Karena kita nggak bisa memprediksi perilaku agitatif itu ya. Kemudian ada uncomfortable. Pasien menyatakan saya nggak nyaman due to her shortness of breath and feels like many ants crawled behind the skin. Nah, ini kita perlu menerjemahkan apa sih yang dikeluhkan pasien ini. Ternyata yang bersangkutan nggak nyaman karena sesak nafas. Ya logikanya siapa sih yang nyaman ketika mengalami sesak nafas kan gitu. Barangkali sesak nafasnya dikarenakan COVID memang iya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Oke, itu benar. Tapi begitu kita dengarkan suatu pernyataan bahwa feels like many ants crawled behind the skin, pasien merasa banyak sekali semut yang merambat di bawah kulitnya. Kita perlu berpikir,
Semutnya beneran ada atau enggak. Ketika kita sebagai pemeriksa tidak melihat hal tersebut, namun pasien meyakini bahwa hal tersebut suatu hal atau kondisi yang nyata, berarti kita perlu berpikir ada fungsi taktil di sini yang berubah. Barangkali ada kondisi yang namanya gangguan persepsi mengarah pada kondisi halusinasi taktil. Oke. Berikutnya adalah she tried to remove IV plug and medicine tools. Jadi begitu dipasang infus dia berusaha mencabut, alat bantu nafas dibuang, masker sungkup NRPM dilepas, nggak bisa mengikuti arahan nakes, itu kan, dan sudah mulai ada disorientasi terhadap tempat, waktu, orang, situasi, muncul visual hallucination juga. Jadi selain taktil ada visual halusinasi, disertai penurunan awareness, ada disturbance of attention. Nah, contoh kasus inilah yang mengarah pada suatu kondisi delirium. Gitu ya. Jadi kita sepakat dulu yang terganggu 2A. Ada awareness, ada attention, berlangsung selama beberapa periode waktu, short period of time, disertai gangguan pada fungsi kognisi, maka kita boleh berpikir bahwa ini ada penyebab gangguan fisik metabolik yang membenarkan terjadinya kondisi ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini suatu kondisi delirium. Ada penurunan kesadaran, ada penurunan fungsi kognisi, disertai gangguan persepsi ke arah sana. Gitu ya. Nah, terus tata laksananya gimana, Dok? Ya tetap tata laksana untuk COVID-nya dilakukan. Kemudian apa ya? Untuk tata laksana yang lain, barangkali ada komorbid atau multiple etiologi yang lain, itu juga harus dikerjakan. Nah, kalau fasenya hiperaktif, delirium yang hiperaktif seperti ini, boleh saja kita memberikan obat-obatan. Seperti tadi ya, sudah saya sampaikan, tapi tolong pertimbangkan saturasi oksigen juga. Saturasi oksigen, kemudian kemampuan dia, kita perlu memikirkan interaksi obat. Ya, jadi sebelum memberikan, pikirkan dulu dari sejawat yang lain memberikan obat apa, ada kemungkinan interaksi obat ataukah tidak. Oke, jadi jelas ini karena COVID ya. Karena COVID menimbulkan penurunan fungsi kesadaran, disertai gejala yang sudah saya sebutkan tadi, 2A, ada gangguan kognisi selama beberapa periode waktu, maka ini mengarah pada suatu kondisi delirium. Oke, itu contoh. Berikutnya barangkali kita bisa berlatih soal yang lain, nggak apa-apa di sesi yang terpisah. Jadi untuk further reading tetap saya mempersilahkan mau baca yang mana aja boleh. Ya, baca, didalami. Ini contoh bukunya saja, just an example. Barangkali kalian membaca yang lain juga nggak masalah. Yang penting tentang psikiatri. Nah, untuk next project kita akan berbicara tentang demensia. Ini agak panjang, jadi tolong dipersiapkan dulu konsentrasinya. Tapi paling tidak kita bisa sudah mulai menampung pemahaman tentang delirium. Berikutnya tentang demensia. Jadi untuk saat ini terima kasih. Gitu ya, terima kasih sudah mengikuti penjelasan yang ini. Barangkali untuk berikutnya dipersiapkan saja terlebih dahulu. Nah, sekilas tentang demensia. Jadi demensia itu kalau di DSM-5 masuk dalam istilahnya apa? Ada mild, ada mayor, ada minor, neurocognitive disorder. Kalau dulu kita bilang itu demensia, tapi di DSM-5 ada terminologi yang berbeda. Tapi apapun itu akan kita bahas di berikutnya. Barangkali seperti itu yang terkait delirium tadi. Kata kuncinya tetap ya, jadi diagnostik kriterianya ada gangguan pada attention, jadi memusatkan, mempertahankan, mengalihkan perhatiannya terganggu, kemudian awareness-nya juga terganggu, berlangsung selama short period of time, bisa akut, bisa persisten, kemudian ada gangguan pada fungsi kognisi. Fungsi kognisi melibatkan daya ingat, orientasi, persepsi, dan gangguan persepsi itu kita harus ingat lagi ada keterlibatan unsur panca indera.
disertai bukti yang jelas bahwa yang bersangkutan memang mengalami gangguan medis fisik atau metabolik yang menyebabkan gangguan intra atau ekstrakranial dan tidak boleh merupakan bagian dari kondisi koma. Oke, mungkin dari saya untuk sesi ini cukup sekian tentang delirium. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dipahami, boleh disampaikan dalam kolom komentar. Secepat mungkin akan saya berikan feedback. Terima kasih untuk atensinya. Insya Allah kita ketemu lagi di topik berikutnya tentang demensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.